Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irni Novita dalam acara One Day One Innovation. Podcast kita pada hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas Tridinanti dengan Ibu Irnanda Pratiwi, STMT, dengan inovasinya produksi biogas dari limbah kotoran sapi dengan digester fixed drum. Ya, apa sih inovasi dari ibu ini dan mengapa harus pakai fixed drum? Kenapa tidak harus dengan temporary drum? Apa bedanya gitu ya? Penasaran kan Sobat Inovasi? Baiklah, langsung saja kita sapa Ibu Irnanda Pratiwi. Selamat datang Ibu di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih kami ucapkan pada Balitbangda yang sudah mengundang. Saya mewakili tim di sini untuk menyampaikan tentang salah satu inovasi kami atau kegiatan kami yang kaitannya tentang biogas. Oke. Nah, Ibu mengajar di Tridinanti, Universitas Tridinanti Palembang di fakultas apa Ibu? Di Fakultas Teknik, program studi Teknik Industri. Teknik Industri, baik. Nah, dengan adanya inovasi ini, dengan kotoran sapi, ya Bu, ya, apa sih yang melatar belakangi sehingga terpikir kotoran sapi mau dijadikan biogas gitu? Pada awalnya karena tempatnya itu di Desa Pulau Semambu, Kabupaten Ogan Ilir. Itu merupakan salah satu tempat kami untuk melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa. Lalu di situ juga ada desa wisata yang dikembangkan oleh Kepala Desa Pulau Semambu. Yeah. Nah, di salah satu desa wisata ini berintegrasi dengan berbagai macam tempat, salah satunya itu pertanian dan peternakan. Nah, peternakan ini salah satu dikelola oleh warga, memiliki beberapa sapi yang diternakan. Nah, masalahnya yang ditemui ketika kami berbicara dengan mitra itu kotoran sapi yang tiap hari itu berakumulasi tanpa bisa diolah dengan cepat gitu. Nah, jadi kami memberikan alternatif kepada mitra untuk kami buatkan instalasi biogas untuk mengolah kotoran sapi. Jadi ketika bahan baku kotoran sapi itu ada atau tersedia, itu bisa diolah di situ langsung. Nah, kenapa terfikir dengan fixed drum? Kenapa tidak temporary drum? Apa keunggulannya atau apa sih keuntungannya dengan menggunakan fixed drum tersebut? Kalau fixed drum itu yang pertama sebenarnya kalau untuk sekarang pun instalasi biogas ini ada sudah dalam bentuk tinggal rakit yang dijual di pasaran, tapi untuk harga memang cukup tinggi. Jadi kami memilih untuk fixed drum itu menggunakan salah satunya tangki air yang umum digunakan rumah tangga, itu kami modifikasi menjadi reaktor biogas ini. Nah, itu dalam penyusunan atau dalam pembuatan alat ya, ada berapa tahapan sih sampai dia bisa ke biogasnya? Apakah ada inlet, outlet atau apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Yang pertama kali tentunya lahan yang cukup, makanya sebelumnya kami berkonsultasi dengan warga atau pemilik lahan untuk kami buatkan instalasi, karena lahan ini salah satu faktor penentu nanti kondisi dari instalasi ini sendiri, karena untuk bak inlet dan outlet itu kan terbuat dari cor semen. Jadi itu memang untuk kedepannya tidak boleh misalnya tanahnya yang rentan bergerak atau longsor, karena itu nanti akan merusak struktur. Iya, betul. Dan juga selanjutnya kami menyiapkan lahan, lalu kami membuat instalasinya mulai dari bak, lalu sambil itu juga kami membuat modifikasi dari tangki itu sendiri. Jadi dari satu tangki air itu dengan kapasitas 600 liter itu kami buatkan saluran inlet dan saluran outletnya. Ketika sudah jadi, itu nanti semuanya disatukan dengan yang bak inlet dan bak outlet tadi. Itu semuanya dijadikan satu, baru ketika sudah siap nanti bahan bakunya dimasukkan ke dalam bak inlet.
Nah, ini kan kotoran sapi ya. Iya. Apakah di daerah Semambu ya itu ya, di Indralaya, Iya. itu banyak peternakan sapi sehingga ibu tertarik untuk mengangkat kotoran sapi? Iya, kalau untuk ternak sapi itu tidak terlalu banyak, tapi untuk yang lain bisa, karena selain kotoran sapi di bak ini juga bisa dimasukkan seperti kotoran kambing, kerbau, ayam, itu bisa di situ. Karena intinya kan untuk proses fermentasi ini membutuhkan bahan baku yang ada bakteri metannya. Jadi hampir semua kotoran itu kan memiliki bakteri metan, jadi bisa dimanfaatkan untuk pembuatan biogas. Nah, itu apakah perlu berapa waktu untuk mengumpulkan kotorannya kemudian difermentasi sampai dia bisa digunakan sebagai biogas? Ya, kalau untuk sapi, karena sapi kan ukurannya besar ya, terus juga jadi kalau dia juga mengeluarkan kotoran pun agak cukup banyak. Ya. Jadi kalau misal terakumulasi tiap hari, memang kelihatan cukup banyak kotoran yang dikumpulkan. Nah, jadi untuk mengumpulkannya itu, untuk pertama kali ketika kami membuat instalasi itu kami kumpulkan dulu beberapa kilogram gitu ya, mungkin 10 sampai 15 kilogram untuk yang pertama kali. Kotoran itu nanti dicampur dengan air dengan perbandingan 1:3. Jadi satu gitu. kotoran tiga bagian air di situ. Jadi sudah nanti seperti lumpur itu baru dimasukkan ke dalam drum tadi, fixed drum. Dimasukkan terus sampai keluar, tumpah ke outlet. Setelah tumpah itu nanti dua bak itu nanti akan terisi. Kami modifikasi setelah bak outlet itu ada kerangan atau valve yang kami buat, itu ditutup. Nah, itu setelah itu ditutup, kami menunggu beberapa hari untuk proses fermentasi. Sekitar 4-7 hari itu sebenarnya sudah ada biogas yang terbentuk, tapi itu karena masih bercampur dengan udara, karena pertama kali tadi proses itu harus dibuang dulu gitu. Lalu ditutup kembali sampai hari ke-8-9 itu masih boleh setiap hari dimasukkan input kotoran gitu, boleh setiap hari. Nanti ditutup lagi. Nah, lalu misalnya 2 minggu atau 3 minggu boleh kita buka, kita bisa uji. Kalau gas itu kalau dia disulut dengan api, biasanya nanti ada keluar api dari gas itu ya. Nah, dari situ ketika kami coba itu keluar api di situ. Nah, ketika artinya di sini kan gasnya sudah ada. Kami tampung di dalam penampung, plastik penampung. Karena ini gas tekanan rendah, bukan seperti LPG yang tekanan tinggi, jadi membutuhkan penyimpanan yang cukup dengan plastik PVC yang tebal. Gitu ya, plastik PVC yang tebal. Itu kami kemarin menggunakan yang kapasitas 0,5 meter kubik di situ. Nah, itu hampir 2 minggu itu penuh dan terkumpul di situ. Nah, apakah sudah pernah digunakan? Artinya di sana di Semambu itu berapa keluarga atau kepala keluarga sih yang menggunakannya? Ya. Mungkin beberapa gitu ya sebagai pilot project. Ya, kemarin itu karena sapinya tidak terlalu banyak juga, kotorannya juga ada, tapi memang tidak terlalu melimpah di situ. Jadi untuk sementara kemarin kita uji cobakan di rumah warga yang memiliki sapi tersebut di situ. Ya, karena biogas ini kan tekanan rendah, tentunya membutuhkan alat untuk mengkonversinya atau kompornya itu juga kompor khusus biogas. Ya, atau bisa menggunakan kompor biasa tapi dimodifikasi lagi gitu. Karena kalau LPG itu kan dia untuk nyalanya dia kontak dengan udara baru bisa nyala. Kalau biogas ini dia tanpa udara. Jadi dimodifikasi agar tidak ada udara yang masuk selama gas itu untuk dinyalakan di kompor di situ. Sudah kami uji coba di situ bersama warga-warga sekitar di situ dan alhamdulillah bisa kemarin digunakan. Bisa dijalankan ya. Nah, menarik sekali ketika bisa melibatkan masyarakat gitu ya, bisa memanfaatkan istilahnya buangan dari kotoran sapi untuk biogas ini.
Adakah sudah ada ke sounding kah atau namanya kerjasama kah ke pihak-pihak terkait untuk uji coba lebih lanjut atau mungkin untuk memproduksi alatnya lebih besar lagi? Untuk sementara ini kami masih memproduksi yang instalasi ini hanya untuk dimanfaatkan oleh warga sekitar, karena dengan biogas dan atau pupuk cair yang dihasilkan dari proses fermentasi ini itu juga sudah memberikan dampak kepada warga yang merasakan, yang tadinya awalnya dia masih menggunakan pupuk kimia secara keseluruhan, dengan menggunakan pupuk cair ini, jadi dia bisa menggunakan pupuk cair ini, jadi menggunakan separuh dari pupuk kimia, atau juga mungkin dari pupuk cair ini juga bisa digunakan untuk tambahan di dalam pakan lele dan lain-lain gitu. Tapi untuk kerjasama atau untuk inovasi selanjutnya kami belum sampai berlanjut ya. Apakah sudah direplikasi, artinya sudah ada dibuat di tempat lain atau sudah ada pihak lain yang ingin menguji coba produk ini? Tahun 2020 awal tahun kemarin kami juga di situ ada kegiatan kuliah kerja nyata di daerah Sematang Borang. Di situ juga kami bekerja sama dengan pemerintah setempat, karena kami di Universitas Tridinanti pada awal tahun ini juga kami membuat program kampung binaan. Jadi kami berencana untuk bekerja sama kepada pemerintah daerah nanti, di mananya kami akan membuat inovasi-inovasi di kampung binaan tersebut. Nah, yang pertama kali kami buat itu yang di Kecamatan Sematang Borang itu replikasi dari biogas ini di situ, dan alhamdulillah juga sudah dijalankan berhasil. Menarik sekali. Nah, dalam pengembangan produk atau dalam pembuatan produk tersebut, apa sih hambatan yang dirasakan besar ketika akan memulai inovasi ini? Yang pertama kali mungkin kalau untuk memang dibandingkan dengan membeli instalasi yang sudah jadi, harganya tidak terlalu tinggi gitu, tapi tentunya juga dalam pembuatan ini kan masih membutuhkan investasi yang cukup besar untuk membuat instalasi ini. Kedua juga bahan baku yang stabil atau konstan, karena biasanya pemilik itu tentunya tidak hanya ternak, tapi juga dia juga ada kaitannya nanti jual beli. Jadi misalnya pemilik sapi pada saat musim lebaran haji biasanya nanti dijual. Nah, ketika sapinya dijual atau sapinya tinggal sedikit, itu kan nanti akan mempengaruhi bahan baku. Ya. Lalu juga misalnya proses fermentasi. Proses fermentasi ini kan tentunya membutuhkan kondisi alam atau lingkungan yang stabil. Di saat mungkin musim panas bagus bagus proses fermentasi. Tapi ketika musim hujan tanah menjadi lembek atau banjir mungkin itu mempengaruhi proses fermentasi di situ. Mempengaruhi kualitasnya itu yang mungkin kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses. Nah, ketika musim hujan tadi bagaimana mengatasi kendalanya supaya dia tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil fermentasinya? Untuk kalau musim hujan memang kita namanya faktor cuaca kita tidak bisa mengontrol di situ, tapi untuk faktor cuaca seperti yang musim hujan terus menerus atau sampai banjir itu yang memang agak menyusahkan. Nah, tapi ketika ini mungkin sering juga ditemui oleh mitra, bagaimana ketika nanti sepertinya ini tangki sudah penuh tapi tidak keluar biogas biogas hanya sedikit yang dikeluarkan gitu. Sebenarnya kami juga kadang menyarankan kepada mitra itu sebenarnya ada juga katalis atau zat lain yang bisa untuk membantu mempercepat proses fermentasi. Nah, itu mungkin yang bisa digunakan oleh mitra. Oh, baik. Harapan kedepannya terhadap inovasi Ibu ini?
Ya, karena ini membuat hasil yang cukup bermanfaat bagi mitra dan bagi masyarakat, tentunya juga nanti pasti akan membutuhkan investasi yang lumayan besar. Ya, lumayan besar untuk ini. Jadi harapan saya mungkin dengan hasil ini hasilnya bisa diinovasi dan dikembangkan dan bisa dijual. Jadi misalnya pupuk cairnya bisa dikemas dan dijual gitu kan, untuk membantu perekonomian masyarakat di sekitar. Jadi terus berlanjut sampai ke tingkat ekonomi yang lebih lanjut. Iya. Tentunya ini merupakan PR inovasi kita selanjutnya ya, bagaimana bisa memproduksi atau mengemas pupuk cairnya supaya lebih bersaing dan bisa digunakan oleh masyarakat. Terakhir ini Mbak Nanda, pesan-pesannya kepada sobat inovasi sekalian. Ya, baik. Mungkin kalau dari saya salah satunya, jadi setiap ketika masyarakat itu memiliki masalah atau memiliki kendala dalam menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat atau dalam kegiatan, selanjutnya mungkin sebagai cendekiawan ya, kita orang ilmiah, tidak ada salahnya mungkin membantu masyarakat tersebut memberikan yang pertama mungkin solusi penyuluhan gitu, karena untuk mendorong masyarakat itu tidak mudah gitu. Ketika kita tawarkan solusi atau ada kita kegiatan itu tidak langsung masyarakat tidak langsung menerima, itu cukup agak lama mungkin pendekatan. Ya mungkin masyarakat yang tertentu yang mungkin bisa menerima, tapi ada masyarakat tertentu juga yang mungkin belum bisa menerima dengan inovasi atau teknologi baru gitu. Jadi kepada sobat inovasi mungkin teruslah berinovasi. Terus untuk berinovasi, terus juga untuk dekat dengan masyarakat, untuk mengembangkan inovasi. Jadi sama-sama dengan masyarakat nanti sama-sama untuk membuat inovasi-inovasi yang terbaru. Baik, terima kasih Mbak Irnanda, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya.